Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan Indonesia di dunia militer? Dengan taktik dan kemampuan serta strategi tempurnya yang selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika akan harus berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik Indonesia. Sebab selain telah berhasil mempertahankan dan menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para penjajah yang telah dilengkapi dengan sistem dan persenjataan canggih dari berbagai negara di belahan dunia. Tentunya Indonesia tidak terlepas dari persatuan dan perlawanan masyarakat Indonesia serta peran para pasukan terbaik TNI yang telah mengabdikan diri untuk setia menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, tidak hanya itu, sebab Indonesia sebagai salah satu negara produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini, tentunya sudah sepantasnya menjadi perhitungan atau pertimbangan negara-negara maju jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah berhasil semakin memperkuat posisinya di urutan ke-16 dengan statistik yang semakin membaik dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia dan Israel tertinggal jauh dengan berada di urutan ke-18 dan 19 walau dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Namun berhasil digeser oleh Arab Saudi menurut data Global Firepower. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-16 dari 138 negara yang terdaftar di Global Firepower tahunan dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Tentu tidak terjadi dengan begitu saja. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 262 juta penduduk, Indonesia juga telah diperkuat dengan 800.000 personel tentaranya, 400.000 tentara aktif, dan 400.000 tentara cadangan yang dapat dikerahkan di dalam mengawal dan melindungi wilayah kedaulatan Indonesia jika terjadi krisis perdamaian. Selain itu, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer, bahkan salah satu negara superpower militer terbesar di dunia seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun merasa segan untuk berhadapan langsung dengan Indonesia dan memilih menjadikannya negara tersebut sebagai negara sahabat. Namun, selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan tempur udara, darat, dan laut, yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri. Misalkan saja, Indonesia telah berhasil membuat alutsista kendaraan tempur lapis baja seperti Panzer Anoa dan Main Battle Tank yang merupakan tank tempur andalan produksi anak bangsa. Namun, selain alutsista tempur berbasis darat yang memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat di dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya Indonesia juga telah diperkuat dengan alutsista tempur berbasis laut sebagai dukungan di dalam mengamankan dan menjaga wilayah maritim atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang juga salah satunya merupakan produksi industri PT PAL Indonesia. Sementara itu, dari segi produksi alutsista tempur udara, Indonesia sudah mampu membuat pesawat patroli CN-235 yang diproduksi langsung oleh PT Dirgantara Indonesia yang juga telah banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia sebagai bagian dari armada tempur militer udaranya. Selain itu, Indonesia juga telah mampu membuat helikopter H-215 Super Puma dan pesawat tempur tanpa awak atau Scan Eagle yang dikabarkan akan memperkuat armada tempur udara Indonesia hingga tahap penyempurnaan di tahun 2025 yang akan datang sebagai drone kombatan yang digarap langsung oleh PT Dirgantara Indonesia.
Namun, kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer Indonesia dari matra udara secara keseluruhan. Sebab kekuatan militer TNI Angkatan Udara Indonesia masuk salah satu daftar 138 negara yang terkuat di mata dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2020 ini. Sebagaimana yang menjadi indeks atau referensi daftar negara-negara termaju di dunia dengan kekuatan militernya, yang meliputi kekuatan alutsista atau sistem pertahanan udara Indonesia dari 138 negara yang terdaftar di dunia militer saat ini. Misalkan saja seperti yang kita ketahui, jika kekuatan alutsista tempur Angkatan Udara Indonesia masuk daftar 138 negara sebagai negara terkuat di dunia dengan menduduki posisi ke-28 yang mengungguli armada tempur udara beberapa negara di ASEAN. Namun, adapun armada tempur matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaran TNI Angkatan Udara menurut data Global Firepower di tahun 2020 ini, di antaranya semua unsur tempur yang meliputi pesawat sayap tetap dan sayap putar. Namun, walaupun demikian, saat ini pemerintah Indonesia tetap semakin berambisi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur udara Indonesia dengan melakukan kunjungan dan hingga negosiasi pembelian alutsista atau armada tempur udara di berbagai negara maju di dunia. Misalkan saja seperti negosiasi pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 besutan Rusia, pesawat jet tempur Eurofector Typhoon Austria, pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon Lockheed Martin Amerika Serikat, pesawat jet tempur Dassault Rafale Prancis, dan hingga kontrak kerjasama pembuatan pesawat jet tempur KFX dan IFX dengan Korea Selatan yang hingga saat ini masih berjalan. Namun, jika kita melihat kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan data Global Firepower tahunan di tahun 2020, saat ini Indonesia telah diperkuat sebanyak 462 dari total keseluruhan armada tempur udara yang memperkuat TNI Angkatan Udara. Menurut sumber data militer Global Firepower di tahun 2020 ini, TNI Angkatan Udara telah dilengkapi dengan 41 unit armada pesawat jet tempur. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang memperkuat salah satu pesawat jet tempur penyerang Indonesia jika terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan dari militer asing yang ingin mencoba-coba kekuatan armada tempur udara Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga telah diperkuat dengan 39 unit pesawat serang khusus. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur T-50 Golden Eagle dan juga pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang merupakan pesawat jet tempur multifungsi serta beberapa pesawat jet tempur Indonesia lainnya. Namun, Indonesia selain diperkuat dengan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara, Indonesia juga telah diperkuat dengan 50 unit pesawat angkut militer yang dapat digunakan untuk melakukan pengiriman pasukan TNI Indonesia di berbagai wilayah berdasarkan misi atau tugas satuan TNI Indonesia dari ketiga matra. Selain itu, TNI Angkatan Udara juga telah diperkuat dengan 109 pesawat latih yang tentu saja menjadi bagian dari kekuatan armada tempur udara Indonesia menurut data Global Firepower di tahun 2020, serta 5 unit pesawat misi khusus seperti pesawat CN-295 atau Special Mission untuk TNI Angkatan Udara yang merupakan salah satu milik produksi PT Dirgantara Indonesia. Namun, selain diperkuat dengan armada tempur udara seperti pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 dan pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, TNI Angkatan Udara juga telah diperkuat dengan 177 unit helikopter angkut dan 16 unit helikopter serang sebagai salah satu armada tempur taktis TNI Angkatan Udara
di dalam menjalankan misinya di medan pertempuran. Demikianlah kekuatan militer Armada Tempur Indonesia dari Matra TNI Angkatan Udara yang saat ini memperkuat dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan data Global Firepower dari 138 negara yang terdaftar di seluruh dunia di tahun 2020 ini.